ternyata modal nekat 2 itu lebih gila dibandingin modal nekat 1. Karena biasa kan, maksudnya Darto yang di penulis modal nekat 2 pengen mengalahkan Darto penulis modal nekat 1. Jadi waktu gue nulis, ya gue nulis aja. Begitu gue jadi sutradara, anjing nih penulis goblok. Ya gue sendiri dia nulis. Iya kan? Goblok. Karena kita kan kenal dari zaman kegelapan ya, di mana sekitar kita gelap. Vincent sama Regen udah duo yang Duo maut tuh ya. duo maut itu. Vincent udah mainin Regen terus, Regennya juga dimainin juga main dia. Emang pemain, semua pemain gitu. Yang ke bencong-bencongannya itu cuma kamuflase. Aslinya dia penjahat kelamin. Wah, ini menarik. Tapi kita perlu tahu endingnya. Bapak nih. Bentar ya Pak, kita pikir dulu. Waktu gue masuk film tuh gue deg-degan banget. Ini kan film pertama. Abis itu bebannya karena banyak orang-orang besar di sini. Ada Bucek, ada Gading dan segala macam. Pada saat di podcast Mas itu kan lu dibully habis-habisan ya bro? Kalau lagi diledek ya? Ada gak sih titik dimana actually lu ke-trigger marah gitu? Bisa satu film kagak ada suaranya. Gue cegukan 2 hari nonton itu. Gak bohong gue. Abis itu gue cegukan 2 hari gak kelar-kelar saking... Jumpa kembali bersama saya Jill Fandis yang masih setia ditemani oleh Mario. Halo. Hai, dan juga di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang list profesinya banyak banget. Penyiar IAP, sempat nulis, party goers, apalagi podcaster, sutradara, DJ, ayah yang handal. Dengar-dengar dia mau main padel ya, jadi padeler mungkin dia seorang Imam Darto. Panjang banget dia CV-nya. Ini Jill nih, pokoknya kalau gue ketemu dia di party pasti dia naik ke atas meja. Betul. Gila. Wah, dia naik ke atas meja, yang ini buka baju. Wah, gila. Party people. Make some noise. Make some noise nggak tuh? Ampun ya. Bandnya pensiun larinya ke situ party. Tetap. Selama ini gue udah keren banget gitu loh, vokalis Step Forward dia muncul langsung make some noise. Ya tapi begitulah zaman dulu. Siapa lu siapa? Lexi, Oh, Lex MC. di MC. Lex di MC. Ya. Siapa nama MC gue? Nama MC gue MC 69. 69 Gitu. Di flyer yang masih MC 69. karton itu. Bener. Abis nge-MC nih, party people. Panas Panas. Iya, panas banget, nggak enak gitu. AC-nya loh rusak kan, ya. soalnya. AC-nya rusak, kurang banyak. Udah deh lo coba langsung masuk ke yang pertama, kalau nggak ntar dosa-dosa gue dibuka. Ya, pertanyaan pertama by Mario ini. Oke. panas. Apa kabar nih Pak Sudadara? Baik banget Mario, apa kabar? Aduh, ngeri. Baru selesai syuting film kedua nih ya. Siapa? Modal. Bapak mau jadi investor boleh? Ngeri. Lo udah kelar? Modal nekat tuh udah. Modal kedua udah kelar. Syutingnya udah kelar, sekarang masuk post production, terus sekarang lagi persiapan untuk film ketiga. Bukan film ketiga sequel ketiga, cuma film judul lain gitu. Gitu. Udah film ketiga aja. Izin Pak, izin Pak. Yang keduanya kita belum diundang. Kalau mau invest boleh Pak, aman. Udah lanjut film Pak Mario. ketiga. Iya loh, ini udah mau akan yang ketiga, berarti 2 udah selesai tinggal post pro, nanti udah ada yang ketiga. Iya kan? Tapi saya ini kenal Imam Darto ini dari ya kita mundur belakang lah ceritanya, di mana setidak-tidaknya gue kenal lu dari zaman lu adalah seorang penyiar. Lo siaran, kemudian lo jadi host, tapi lo juga selama siaran itu dia termasuk orang yang sering banget nulis kalau skrip-skrip lebaran lah, skrip segala macam. Hubunginnya dia, bahkan dari radio-radio lain juga kalau mau beli skrip tetap dari dia gitu, saking jago nulisnya pada saat itu. Terus sekarang lo jadi Imam Darto yang mau masuk sutradara film ketiga. Gila lo, berapa tahun tuh ngerintisnya? Sebenarnya sih gue nggak ngitung tahun, orang gue juga nggak
nggak nge-planning jadi sutradara. Awalnya nggak mau jadi sutradara karena aduh capek deh kayaknya syuting dan gue juga nggak ngerti waktu itu kan. Sutradara orang gue bukan perfilman, gue nggak kuliah di IKJ, gue nggak ada basic background sama sekali. Nulis aja terus ada petawaran dari brand. Ya udah deh, daripada ribet kita cari sutradara, Mas Darto ini ngedirect. Wah, serius nih gitu. Waduh. Jangan gue deh. Mereka maksa. Akhirnya ya udah deh, sikat deh. Keterusan sampai sekarang. Serius lu? Jadi lo emang nggak berniat menjadi sutradara? Awalnya cuma nulis doang karena gue pikir enakan gini. Nulis. Akhirnya gue menyadari banyak waktu gue nulis itu banyak sutradara mengeluhkan tulisan gue. Karena gila Tok, lu mah bikin scene kayak begini susah banget bikinnya Tok. Kan gue misalnya gini, gue cuma di kamar gue yang ber-AC pakai celana pendek doang, terus jam 11 malam enak tak. Gue cuma nulis misalnya bergelantungan di bawah jembatan. Itu kan buat 10-15 detik kan? Iya. Nah, bayangin untuk bikin scene itu ada 80 orang yang dikerahkan, ada tim special effects pakai sling, terus nanti CGI-nya harus dihapus slingnya, pakai gini jeep, itu gue ngerasain. Akhirnya tuh ya. Jadi waktu gue nulis, ya gue nulis aja. Begitu gue jadi sutradara, anjing nih nulis goblok. Susah ini. Ya gue sendiri yang nulis. Iya kan? Goblok. Nulis goblok. Ya itu ternyata. Dari situ ternyata. Cuma lu sendiri, karena kita kan kenal dari zaman kegelapan ya, di mana sekitar kita gelap. Kayak gini ya. Kita kan kenal dari zaman kegelapan ya. Iya. Lu nyangka nggak sih? Gila. Gue sekarang segede ini gitu loh. Ya Gue Allah. sekarang walaupun kadang-kadang masih terlalu belum dikenal sama ibu-ibu arisan ya. Iya benar. Ini siapa nih? Ini kapten saya siapa? Imam Darto gitu. Cuman trajectory lu tinggi banget gitu. Amin ya Allah. Amin. Has it ever occurred to you? Nyampe nggak sih? Gila. Oke, gue ternyata sekarang banyak dilihat orang, banyak tanggung jawabnya, banyak yang harus gue beresin. Kalau gue sih waktu itu lebih ke ngeplot hidup gue tuh per 10 tahun. Oh gitu? Iya. Wah ternyata lo dipikirin juga. Iya, lu enggak kan? Lo S-blank, gue enggak. Yang penting naik meja. Gitu kan ya. WhatsApp nanti, busy. itu dia. Nanti kita cari ya footage ya. Kan step forward udah. MC69 mesti gue cari. Harus gue cari. Walaupun kayaknya susah. Editor gue juga semuanya penyok gue rasa. Zaman dulu mah kagak ada foto-foto ya? Itu dia bagusnya. Mantep bro, itu gila. Itu dia bagusnya. Sekarang kan sulit ya. Nanti kita cari. Itu dia. Lo ngeplan 10 tahun nih ceritanya. 10 tahun. 20-30 tuh era gue di radio. 30 ke 40 tuh di TV. Iya. Terus kayaknya sekarang berarti 40-50 nih kayaknya the next step of my life tuh ke arah sini. Ke arah sini. Dan yang gue kenal seperti yang tadi saya bilang, yang saya kenal itu Imam Darto adalah seorang penulis yang handal. Lu masih menulis sampai sekarang? Masih gue nulis. Pokoknya yang gue direct pasti gue tulis. Oke. Jadi semuanya ini tulisan lo nih ceritanya? So far iya tulisan gue. Wow. Gitu. Siapa tahu next stepnya, the next 10 years or whatever, dia menjadi seorang penulis yang dengan buku-buku. Bisa nggak sih? Buku. Kalau buku enggak sih kayaknya. Oh enggak? Buku soalnya kagak ada duitnya. Kalau menurut gua ya. Gue nggak tahu ya. Kalau menurut gua gitu. Tapi pokoknya akan tetap menulis. Nulisnya nulis skenario sih. Pasti. Film lah ya. Film. Karya di film, nulis skenario buat film gitu. Oke. Gue tuh kebetulan datang ke Nobar Modal Nekat, diundang Cici tuh. Gue dateng lah. Lo udah tajir gratisan lo ya? Lo gampar lo ya? Kan diundang. Oh, gila nih orang. Tadinya gue mau support, Gila nih orang, tapi gila nih diundang. Gila nih orang. Gue support tapi diundang. Kebetulan sama Cici. Iya. Dateng lah gue sama istri gue, datang. Karena waktu itu pernah datang si Pretty Boys yang sebelumnya. Ya sama. Lama juga itu. Iya, kebetulan diundang juga tuh sama Cici Ika di Pretty Boys. Nah, datanglah kemarin yang waktu nobar itu. Duduklah tuh gua. Emang udah ada ini sih pemainnya siapa apa ya, tapi gua lebih kaget lagi pas nonton. Wah. Ada Bucek, ada Omes, cameo-nya ya, ada Tora Sudiro, anak-anak prediksi lah tuh. Buat gua tuh untuk film pertama
Iya loh. Lumayan banget lah itu, cukup mengagetkan sih gitu. Iya loh. Bisa dia ada Gading Martin plus keluarga. Jadi wah ini buat film pertama. Mahal itu. Mahal buat film pertama itu kayak wah ini sih gokil sih gitu. Makanya selalu gimana tuh waktu pas jadi tuh film sampai kayak gitu. Justru karena ada nama-nama orang itu, yang pertama gue pikirin tuh adalah mereka. Bukan penonton, bahwa wah mereka mau gue ajak, gue minta tolong, beneran semuanya tuh by bro, main yuk bro, main yuk bro, main yuk. Pas mendekati mau deadline, mau syuting aja tuh kita belum punya peran si kakak gitu. Akhirnya aduh siapa ya, wah Gading mau nggak ya, gue telepon, Ding, lo tanggal segini ngapain? Kosong nyoh, kan gitu suara itu. Apa nyoh, seadanya nyoh. Serak-serak gimana gitu ya. Kosong nyoh gitu. Mau main film gua? Mau bikin film nyoh? Iya. Bantuin gue ya, lalalala. Terus akhirnya deal. Sepakat lah gitu. Dan akhirnya ternyata pas prosesnya tuh banyak nama-nama besar itu beneran bergabung kayak gini, misalnya Dwi Sasono. Dwi Sasono itu H-1 kita mau take scene itu. Ya? Baru dia? Tadinya itu si perannya Dwi Sasono cuma ekstras biasa. Terus abis itu iseng-iseng ngomong sama Ika kan lain produser gue. Siapa yang jadi pelari ya? Tadinya mau gue kan. Telepon, Dwi ngapain? Telepon, lu besok ngapain? Gua ngapa-ngapain, besok gue olahraga pagi. Cocok. Lu besok olahraga datang, beneran dia datang tuh pakai baju olahraga. Terus habis itu, ya udah, sini ngapain? Lari, udah 2 jam pulang dapat duit. Wah mantep banget kata dia, ini syuting sehat. Nikmat itu ya? Itu terus Iqbal juga gitu. Iqbal pas hari H banget. Karena kita Iqbal Ramadan tuh hari H, dan karena kita syutingnya tuh beneran walking distance dari kantornya dia. Oke. Bal, lo ke kantor gak? Kantor gua, mampir dong. Mampir, mau nggak jadi cameo? Ngapain? Ada dialog nggak? Nggak usah ada dialog. Terus ngapain? Udah, pakein baju tukang sapu gitu. Ya udah, bahkan kontrak pun di print di lokasi, sama manajernya gitu, tanda tangan. Jadi alhamdulillah banget banyak nama-nama besar itu yang bergabung. Kemudian tanggung jawab moral gue tuh sebenarnya ke mereka gitu, untuk mereka mau meminjamkan nama besar mereka. At least gue harus menyajikan karya yang baik. Karya yang baik. Nah tapi dan seperti yang tadi dibilang sama Imam, rada susah ya. Makanya kan biar cakep. Darto aja ya. Ya udah pakai Darto aja deh. Ya udah. Alright. Seperti yang tadi dibilang oleh Darto gitu ya. Imam kan panggilan mertuanya soalnya gak enak gitu. Kita panggilnya Darto aja. Ini adalah film pertama. Berapa lama akhirnya lo say yes untuk ya udah deh sini deh gue yang direct. Siapa yang ngebujukin lu? Kenapa akhirnya lo mau? Karena kan dari nulis, seperti yang tadi lo bilang, dari nulis sampai akhirnya oke, gue yang jadi direkturnya deh. Itu kan nggak segampang itu ya. Kalau yang gue ceritain itu tadi itu untuk web series. Jadi memang sebelum gue masuk ke film, gue udah latihan lah di web series tuh 3 kali. 3 web series tuh udah gue direct. Nah terus gue ngomong sama Ika waktu itu, sahabatnya bini lo, Kak kayaknya it's about time gue bikin film deh, ayo gitu. Sama siapa ya gitu. Terus kebetulan ada satu produser yang sangat terbuka sekali akan talenta-talenta baru, itu Pak Parwes. Jadilah gue sana, kucuk, dikenalin sama Ika, ngobrol-ngobrol, bertukar pandangan, bertukar visi. Dia ngasih tahu layout pemetaan industri film sekarang seperti apa, terus kamu mau bikin film apa? Masih kosong gua. Ada Pak, tenang aja. Saya nggak bisa cerita sekarang dong. Tenang Pak, ntar pokoknya sampai rumah saya kirim sinopsisnya. Iya, padahal belum terlalu kosong, ngeblank-ngeblanknya gua. Apa ya gitu. Ya udah, akhirnya sampai rumah gua bikin, itu pun juga baru setengah. Gitu. Jadi ini taktik nih ya. Ini taktik para penulis. Biasanya yang paling susah diketahui itu adalah, susah di-create itu adalah ending. Karena kita belum tahu endingnya mau dibawa kemana ya. Biasanya kita bikin setengah,
terus ala-ala dikasih pertanyaan gantung di terakhirnya. Apakah si ini akan berhasil meneruskan misinya? Apakah si ini kemudian akan terjebak dan tertangkap oleh si ini gitu? Apakah dia berhasil dan ini akhirnya padahal gue nggak tahu endingnya apa. Jadi gue tulis tengah, gue cliffhanger di situ. Gue kirim, terus habis itu seminggu kemudian dia bilang, wah ini menarik, tapi kita perlu tahu endingnya. Bapak nih, bentar ya Pak, kita mikir dulu. Tapi gue gak ngomong gitu. Ada Pak, tenang, itu kan saya sengaja biar Bapak penasaran gitu. Endingnya gimana lagi anjing. Ya udah bikin lagi, alhamdulillah kita dapat di ending yang oke. Dia baca, oke ini menarik, yuk kamu bikin skenarionya. Wah udah. The rest is history. The rest is history ya. Itu perjalanan yang dialami atau dijalani seorang Imam Darto. Di mana untuk film ini barengan Star Vision dan juga Pabrik Cerita, yang nulis lo barengan Sesa sama Warman Nasution. Terus ada siapa lagi? Kalau Pabrik Cerita basically awalnya gua sama Warman, terus Sesa bergabung di situ. Terus ini kita lagi mau mencoba ngajak Arlingga Panega. Oh. Angga zaman dulu. Kakak Angga Irfan zaman dulu. Iya, Angga gitu. Oke, Biasa Angga anak-anak sekarang masih Prambors, siaran sih sebenarnya. anak Prambors zaman dulu. Anak-anak Prambors zaman dulu yang memang terbiasa nulis, terbiasa bikin episode-episode pendek. Ini digabung lah semuanya ceritanya. Kita dulu kan sefrekuensi dan berkhayal bersama. Iya. Seperti Panjang. gitu. Zaman dulu ya, zaman dulu. Gue pengen tahu ini bagian-bagian mana yang diedit atau mana yang dia biarin. Edit lah. Apa biarin aja lah. Ini juga DJ Reggae bro. Namanya Mario. Yang itu. Jadi mau mana? Upper apa downer? Kacau men. Udah gue bilang, Ca, ini kita kelarnya 2 hari, Ca. Kelarnya 2 hari, Ca. Batuk loh dia batuk loh dia. Bingung kan? DJ Reggae. Aduh, mau dikembalikan lagi Pak? Apa kita tutup aja? Dikembalikan lagi Pak? Iya dulu gue pernah di interview nih sama Doi di malam-malam waktu zaman masih penyiar di Prambors. Bahas itulah scene reggae. Lo bawa plat gak sih dulu enggak ya? Iya bawa plat. Bawa plat muterin lagu kan? Muterin lagu. Nyuruh puter lagu favorit apa, puter lah di situ. Matanya merah bro. Belum tidur. Belum tidur. Gak apa-apa. Pokoknya lo lempar gue nyapu, yang sana bingung, biarin, gak masalah. Habis kita aja. Hari pertama lu ngedirect, gimana? Apa perasaan lu tuh waktu hari pertama lu datang ke set? Oke, ngeset semua, kamera roll, action. Kalau misalnya hari pertama banget yang gue ngedirect tuh gue web series. Yes. Yeah. Itu hari pertama lumayan. Gue kayak gue duduk di mana sih? Duduk sini Pak. Terus gitu terus. Okay. Ada monitor gitu. Gila. Terus abis Pak mau minum apa Pak? Wah ini gue kayak lagi. Boleh juga nih kata gue nih. Megang banget nih gue. Mau kopi atau ya boleh gitu. Terus abis itu Pak udah siap Pak gini kita mau take. Ya oke. Wah gila semua orang manggil gue Pak gini boleh. Iya. Abis itu begitu apa namanya oke action, ternyata gue baru tahu oh yang ngomong action bukan gue ya. Astrada ya, oke gitu. Astrada yang ngomong action, terus scene jalan terus aja. Abis itu gue ngekat apa enggak sih, gue kan sini abis sampai di OP gue kebetulan teman gue. Abis itu dia nyamperin, lo kalau misalnya mau ngekat boleh ngomong cut. Oh boleh oke. Jadi bener-bener learning by doing. Bener-bener saat itu juga Saat itu juga, oh gitu ngedirect, oke. Cuma ya itu karena director itu kan basically ternyata gue tahu dia nggak harus bener-bener tahu sinematografi, dia nggak harus tahu ilmu lighting apa segala macem.
Cuma dia harus bisa mengcombine semua elemen itu untuk mewujudkan visi dia gitu. Iya sih. Ternyata oh itu director gitu. Dari situ ya. Emang galakan Astrada biasanya kadang-kadang. Iya. Emang Iya. itu sosok yang lebih ditakuti kadang-kadang. Jenderalnya tuh, Itu dia jenderalnya kan. Iya. Biasanya Astrada berantem sama DOP aja udah berantem aja kerjaannya udah. Iya. Gitu. Ada perbedaan nggak maksudnya dari yang series terus waktu itu lo film Modal Nekat ada perbedaan rasanya deg-degannya nggak? Oh, karena kan agak gila sih. Waktu gue masuk film tuh gue deg-degan banget dan lumayan stressful karena ini kan film pertama. Abis itu bebannya karena banyak orang-orang besar di sini, ada Bucek, ada Gading dan segala macem. Itu tuh lumayan stressful karena apa ya? Gue ngerasa wah anjing semua orang tuh bener-bener menumpukan harapannya ke gue gitu. Termasuk juga si empunya duit gitu bahwa nih lo punya visi, ya udah sok wujudkanlah gitu. Dan film kan sesuatu yang nggak bisa dipredik kan. Gitu ya. Itu gua kan kalau syuting tuh 5 hari syuting 1 hari break, 5 hari syuting 1 hari break. Hari ketiga nih, gua ngerasa tangan gue kok semutan-semutan gini ya. Gue tanya sama temen gue dokter, tangan gue kok semutan-semutan gini, kenapa ya? Lo minum Neurobion, kalau misalnya 2 hari lagi masih begitu, lo ke dokter. Masih begitu tuh pas break gue ke rumah sakit PON. Saking pengen ngeceknya. Gue ngecek. Lo pengen ngecek? Ke rumah sakit Pusat Otak Nasional. Gitu, terus abis itu habis dicek udah ini aja apa namanya MRI. MRI, habis itu hasilnya sejam ya, turun ke bawah itu jam 1, terus break lunch sama bini gua, lagi lunch gini tiba-tiba lo tahu rasanya mau pecah nggak? Dia nggak bisa iya, untuk kecil. Ini ya, dia nggak bisa nyari kata-kata yang lain. Lo pernah malu kan ya? Kita kayak lagi di peron nunggu kereta mau lewat kan? Serius dong, rasanya gitu. Jadi gue tiba-tiba lagi ngobrol sama bini gue, tiba-tiba gue ngeliat orang kayak kok gue berasa jauh gitu, berasa kayak vision lo. Iya, gue berasa kayak gue nggak di sini gitu. Terus bini gue ngomong apa gitu, gue nggak bisa jawab. Kayak dia nanya sesuatu yang harusnya itu bisa gue jawab dengan mudah. Kok gue nggak bisa nemu jawabannya di otak gue ya gitu. Wah anjing gue bilang. Parno banget tuh. Parno dong, gila lu, parno abis gue. Terus gue bilang sama bini, sayang ini kayaknya aku nggak beres nih gue nih, kenapa ya gitu. Terus gue takut stroke atau apa kan, ya udah gue akhirnya makan sebisanya tuh, makan juga nggak ketelan, nasi goreng. Nyampe atas udah tidur dulu gitu. Dokternya mana? Dokternya lagi istirahat makan. Mantap kata gua. Boleh langsung nggak Nggak usah. Boleh langsung nggak nih dok? Kenapa lo jelasin gua sesuatu yang gua nggak pengen tahu? Iya kan? Nggak perlu. Iya. Sebenarnya kita nggak perlu CT scan pak, bahwa MRI ya, karena MRI itu sebenarnya langsung aja gitu. Oh iya, bapak nggak apa-apa kok. Ya, anjing. Enggak, bapak kecapean aja. Gue bilang, anjing, gue bilang beneran nih dok? Iya, kan gue di USG sini. Sini sama sini di USG. Bagian kanan apa kiri ya? Otak yang lebih kreatif tuh otak kiri atau kanan? Kanan. Ya? Oh kanan. Berarti kiri gua itu tuh begitu di USG aliran darahnya wuk gitu. Yang di kanan wuk lebih pelan. Wuk gitu. Dia bilang ini belum tentu penyumbatan, makanya di MRI. Ternyata itu yang sistem kreatifnya, otak yang lebih kreatif itu bekerja lebih keras, makanya gitu. Lagi overflowing dengan segala creativity juice lah ibaratnya. Bukan masalah kreatif, itu kan problem terus tuh. Kalau misalnya directing kan troubleshooting dan problem tiap hari, Pak. Begini, Pak, begini, Pak gimana? Anjing gimana ya? Pak lokasinya begini, aduh gue bilang, Pak si ini nggak bisa, ini harus pulang cepet. Tapi nggak kapok kan? Itu yang penting. Tuh, gue mau tanya, scene yang merasa paling rumit waktu di Modal Nekat apa?
Yang pertama. Ya, yang pertama. Yang pertama asik banget gitu lo sekarang ya. Modalnya kata yang pertama. Anjay. Yang pertama yang kedua. Yang pertama itu scene ngejatuhin chandelier. Oh. Yang kalau di kertas hanya seperti lampu jatuh gitu lah. Misalnya di skrip gitu. Iya, lampu chandelier jatuh itu cuma tiga kata tuh, lampu chandelier jatuh gitu. Cuma ternyata pas kesini gue agak terlalu oversimplify it gitu. Oke. Gampang lah, cuma jatuh doang. Jatuh terus udah kan? Apa sih, kan gue udah mendesain secara blocking itu pemain-pemain aman harusnya. Iya. Sehingga begitu ditanya, Pak perlu stuntman nggak? Hah, buat apaan stuntman? Nggak usah lah gitu. Terus ya udah, untuk mempersiapkan scene itu aja lumayan ribet tuh. Lama udah gue siapin menuju ke situ. Pas begitu udah, ini cuma sekali jatuh ya, kita cuma punya satu chandelier nih, nggak bisa ngulang nih. Pakai 3 kamera untuk angle itu. Terus begitu mau siap ya mau action, tiba-tiba set, tadi dulu gitu. Artnya datang ke gue, Pak, kayaknya gue nggak yakin deh. Kenapa? Ini kalau misalnya dijatuhin, takut mejanya belah. Hah? Emang seberat itu? Iya nggak, soalnya kan lu udah reinforce. Jadi tuh memang biasa namanya prop film, kan kita butuh meja panjang gitu kayak meja orang kaya, ya kan? Nah kenyataannya secara budget kita nggak punya untuk meja orang kaya. Jadi kita harus akal-akalan si miskin. Mejanya kita sambung. Jadi di tengah tuh ada sambungan, guys. Siasat ya. Gitu. Hah, itu meja tengah ada sambungan. Iya, kalau misalnya jatuh bisa blar gitu. Waduh, gue bilang. Padahal di adegan sebelumnya, sebelum itu jatuh, udah gue desain gimana caranya si karakternya Tara tuh masuk ke bawah. Maksudnya untuk berlindung. Malah jadi kena bahaya kalau dia jatuh. Wah, gimana? Dia kenapa-napa. Oke, break dulu. Waduh, break dulu lagi. Ya udah, akhirnya dibicarakan, diubah sedikit blockingnya. Ya udahlah, sikat bismillah gitu. Udah deh. Duar gitu doang, udah. Udah gitu doang lagi. Iya anjing, itu 4 jam apa kali, cuma 1 gitar gitu doang. Untuk menunggu dia jatuh. Iya, karena dapat semua itu ya. Karena pada akhirnya memang pada akhirnya keselamatan pemain utama ya, kata gue. Gue gak mikirin itu lagi. Ya itu nomor 1 sih sebenarnya. Gue gak mikirin pecahannya nanti kemana gitu. Dari situ memang banyak belajar judulnya. Banyak. Itu total keseluruhan dari mulai syuting sampai selesai post pro dan semuanya memakan waktu berapa lama? Itu lumayan cepet loh. Iya. Pasti cepet banget. Itu kalau pokoknya sekitar Juli apa ya? Juli itu gue mulai nulis, terus mulai syutingnya, atau Juni gue nulis, Juli pre-pro, Agustus akhir kalau nggak salah ya. Gue syuting, masuk ke September, ini yang model dekat 1 ya. Terus memasuki leg ketiga dari syuting, tiba-tiba Pak Waros, tadinya kita tuh harusnya tayang next year. Iya. Pak Waros nelfon. Kamu siap nggak tayang akhir tahun? Hah? Pak, serius Pak? Berarti kan kita cuma punya September, Oktober, November doang nih, cuma 2 bulan post pro. Ya, gue bilang ya kalau Bapak yakin sih mah gas, katanya. Oke, dimajuin ke Desember. Oke, itu pasti ada kalkulasi tersendiri dengan penonton dan segala macam ya. Penilaian produser mungkin dia setelah, kan tiap hari dia ngelihat materi kan? Ngelihat materi, kok begitu dia, wah ini kayaknya buat film akhir tahun oke nih. Momennya ya. Iya gitu. Iya sih, dia udah ngerti ya kira-kira placement positioningnya di mana. Begitu selesai, gas touring sama prediksi. Itu yang kedua. Yang kedua? Iya benar, yang kedua. Oke, karena seingat gue pada saat lo yang pertama apa yang kedua? Lo banyak kosong di podcast Masnya. Iya kan? Iya itu emang. Dan mereka bertiga bahagia sekali entah kenapa. Padahal nggak ada dia tuh nggak lucu. Nggak ada dia nggak lucu. Katanya episode paling banyak didengar ya nggak ada Dartonya gitu. Iya kan? Tapi berarti once you're done, begitu lo udah selesai, it's your first big break di film yang besar nih. Itu kayak apa rilisnya toh?
Apa lo tetep, tar dulu nih, gue masih mesti mesti nyelamatin jumlah penonton dulu nih gitu. Apa emang itu deg-degannya emang berkelanjutan atau gimana? Buset, deg-degannya kan minta ampun itu. Setelah pas tayang juga, karena gini, waktu gue juga invest di filmnya. Ya. Gue juga invest di filmnya sehingga ada pertaruhan juga di situ, gitu. Itu waktu filmnya tayang, kebetulan kan emang akhir tahun dan biasanya ke akhir tahun liburan sama keluarga. Karena waktu itu gue nggak mau terlalu jauh, jadi kita ke Bali aja ya tahun ini, ya udah ke Bali. Itu setiap sarapan di hotel, gue tuh beruntusan, bentol-bentol. Cuma jam 9 doang, jam 9 doang. Jam 9 habis itu ntar siang hilang. Terus jam 9 pagi gue bentol-bentol lagi, bentol-bentol gitu. Itu gue nanya sama dokter gue juga, ini kenapa ya? Ini antara 3, antara makan lo, tidur lo, atau lo stres. Iya. Terus begitu gue resapin lagi, oh iya jam 9 pagi itu keluar jumlah penonton. Jadi setiap jam 9 pagi gue tiduran bro, anjay. Gue bilang, stres kata gue deh, apa gila banget ini. Aduh, 100.000. Iya 100.000 ya, besoknya lagi segini, wah biduran lagi. Wah itu, makanya gue salut tuh kayak produser, ya kayak terutama kayak Pak Parwes gitu. Dia tuh mentalnya baja gila bro, buset kata gue satu film aja kayak sampai biduran gitu. Dia 1 tahun bisa ngeluarin 10-11 film. Iya sih. Film ini, oh kurang sukses, yaudah kita move on yuk gitu. Oh ya udah yuk kita move on yuk, lumayan. Film berikutnya, luar pecah gitu, alhamdulillah. Terus habis itu, tapi kan, satu film pecah, dia harus memperkirakan sebelumnya ada 3 film, gitu kan. Iya sih. Wih gila itu. Itu sesuatu something else tuh bener-bener. Betul. Yes. Gue mau nyambung ke prediksi itu tadi yang Jill sempat ini. Kan berapa minggu lalu kita sempat ngundang, cuman wah Pak Sutradara lagi udah kelar syuting tapi lanjut touring sama prediksi. Oh iya. Betul. Jadi wah udah ketunda lagi lah tuh kita. Kalau sama anak prediksi udah berapa lama sih? Jalan bareng? Prediksi tuh kalau nggak salah ya, mungkin sekitar 4 tahun deh, kalau nggak salah ya. 4 tahun. Prediksi 4 tahun. Dari pandemi, kalau nggak salah tuh asal usulnya ya. Dari pandemi tuh ya, gabut-gabut pandemi, ngumpul-ngumpul sepedahan ke motor ya, itu kan sih? Kayaknya sebelum itu sih. Sebelum itu. Jadi pokoknya ada satu masa yang 1 tahun tuh kita nggak pernah motoran, cuma di grup doang. Gitu karena kan prediksi itu sebenarnya kita itu adalah grup yang dibentuk oleh Pak Haji Andre untuk nemenin dia. Iya. Gitu, untuk nemenin dia. Kalau misalnya dia kan emang dia otomotif entusias. Betul. Dia koleksi mobil. Terus mungkin begitu mobil udah, gue koleksi apa lagi? Duit gue kebanyakan deh. Dia beli motor. Motor-motornya tuh juga bukan motor-motor yang ece-ece, motor-motor yang kalau Vespa tuh Vespa yang paling topnya gitu. Jadi dia kan butuh teman kan untuk motoran. Ya udah ngajak kita. Itu gue inget banget waktu pertama kali motoran termasuk era awal-awalnya, prediksi belum ber-13, masih ber-6 gitu, motoran Pak Haji gitu, masuk pom bensin. Udah kita udah keluar nungguin Pak Haji lama banget nih ya. Kok ngapain sih dia nggak lama? Kita akhirnya samperin ke sana. Sampai sana, ini buka tangkinya gimana? Bukan nggak tahu ya. Buka tangki kita juga nggak tahu nih motor mahal soalnya. Ji, jujur nih gue nggak tahu nih Ji, ini motor mahal lagi gimana? Ya akhirnya buka YouTube. Oh gitu. Baru dibuka baru bisa. Wah gitu. Emang kita adalah grup yang dikumpulkan oleh Pak Haji untuk menemani. Untuk menemani. Nah, giliran kita udah berkumpul, meninggalkan istri dan anak-anak kita, dia di mobil. Tidur. Kita motoran, dia di mobil, tidur di Alphard. Yang penting dia ada. Ya betul. Walaupun dia paling nyaman dari semuanya. Bener gitu. Itu waktu pertengahan jalan baru mulai touring gitu, emang pertama-tama tahu di shoot gitu itu kan sambil ngonten lah ya jatuhnya jalannya. Risi-risi enggak atau emang enjoy aja gitu? Pada awalnya tuh nggak ada niatan untuk ngonten sebenarnya. Oke, emang bener-bener mau riding nih ceritanya. Mau jalan-jalan, touring yuk gitu, touring terus waktu itu kan emang ada Taulani TV kan. Iya. Terus ya sebenarnya mungkin kayak dokumentasi perjalanan gitu. Cuma ternyata seru, si dokumentasi perjalanan ini ternyata seru, terus ditayangin dan ternyata banyak yang nonton.
ya udah mulai dari situ peluang bisnis nih gitu. Dari situ ya. Terus akhirnya gimana caranya kita bisa jalan-jalan gratis, tidak hanya gratis tapi pulang-pulang bawa duit. Ya Senang itu. juga hati iya, ya. Betul. Ya. Paling menyenangkan udah. Paling menyenangkan. Senang dapat duit. Betul sekali. Kalau dulu kan buang-buang duit. Ini nggak banyak. Dia pakai. Bingungan dia nanti motongnya biarin aja ya. Biarin aja dia. Mari. Harus sama rata. Anjing. Aduh gue yang batuk jadinya. Aduh elah. Paling seru touring kemana? Paling seru ke Amerika. Iya. Ke Amerika itu seru banget. Ke Amerika karena itu secara distance itu juga beneran berasa motorannya. Paling menyenangkan ya. Soalnya kan biasanya kalau kita prediksi itu lebih kayak udahlah yang deket-deket aja. Kita lebih jauh ya? ketawa-tawanya aja di villa, ketawa-tawa hehehe bercanda-bercanda gitu. Apalagi sekarang kan ada bedain tuh. Ya udah pada akhirnya kita jadi nonton mereka ngelawak gitu. Gitu. Cuma bagi-baginya lebih banyak sekarang. Ya gitulah pokoknya ya. Share-nya lebih banyak ya. Iya betul. Kan? Gitu. Amerika menyenangkan Amerika. Amerika menyenangkan. Nah sekarang Dijebak ke gua. Tadi yang itu ke Ji. Kalau yang itu ke Ji, kalau ini ke gua. biar apa? Di sana kan udah bebas, dispensary banyak. Iya kan dispensary banyak. Gitu. Gila. Nah, yang menurut lo dan yang seru juga kan udah ada yang bedain nih. Dimana diprediksi, yang lucu sih sebenarnya kalau diprediksi dari satu tim podcast Mas lo tetap ada satu yang nggak ngikut. Lah ya enggak. Kirain dibedain antara anak-anak agak lain, Bene nggak ikut. Ada juga kan ya pada nggak ikut. Tapi gimana pendapat lo tentang bedain ini? Si Hibzi juga nggak ikut dari kan? GJLS. Dari gitu. GJLS. Ya bedain ini juga termasuk salah satu nih prediksi dibentuk sama Pak Haji Andre untuk nemenin dia. Iya. Ya kan. Terus ya namanya sebuah perkumpulan baru itu kan pasti wah seru tapi udah 4 tahun kan. Ada yang kadang ada yang satu nyaut haha abis itu lempem lagi. Terus kita kadang-kadang Pak Haji ngumpul dong, kita nggak pernah ngumpul lagi. Suka nggak lengkap. Dia mikir anjing juga nih anak-anak kata dia nih. Udah nggak mau nemenin gua ya, mereka udah tahu ya gua seperti apa ya. Gua ajak lah yang baru-baru ini gitu untuk nemenin dia juga gitu. Jadi kita semakin dikumpulin jadi ada napas baru lagi jadi seru lagi. Itu dia. Seruan baru. Kayak Mario di Kahitna lah. Luar biasa. Ya kan ada yang Ada nafas yang baru, Ada yang jadi baru ya. Lebih seger lah ceritanya. Kalau walaupun bakalan rada susah sih, tapi menurut tuh yang paling lucu diprediksi dan paling lucu dibedain siapa sih? Karena kalian semua tuh lucu. Dibedain itu Regen. Regen mantap paling Regen. mantap. Regen komedi sekali, kocak. Kalau diprediksi Vincent lah. Vincent udah paling ngehe Vincent. Vincent udah, nah sekarang Vincent sama Regen udah duo yang Duo maut tuh ya. Duo maut itu. Vincent udah mainin Regen terus, Regennya juga dimainin juga main dia. Emang pemain semua pemain gitu. Kocak. Yang paling laki, Ferry atau Diki? Lebih laki siapa ya saya? Kira-kira nih siapa nih? Kayaknya Ferry ya. Ferry kan itu yang ke bencong-bencongannya itu cuma kamuflase. Aslinya dia penjahat kelamin. Ternyata tekan nih. Iya. Itu mah supaya dia bisa deket-deket aja sama cewek-cewek. Biar aman ya, Say. Aslinya bener. Itu Ferry. Begitu. Dapat salam dari ini buat editor ya. Selamat menyunting lo semua. Bisa diedit. Aduh. Paling bikers apa? Paling wah laki banget dah waktu naik motor das gitu. Oh kalau paling bikers justru Ferry. Ferry tuh emang anak motor dari dulu. Emang. Ferry dia itu waktu masih ikut model-model aneka itu yang senyum 3 jari itu udah naik di atas motor motor Harley dia
akrobat 9 orang gitu. Gue juga gak ngerti ngapain sih gitu-gitu Fer. Akrobat 9 orang gitu dia. Fer yang motoran beneran banget tuh Ferry emang kalau lagi suntuk nih motor sendirian ke Bandung bolak-balik gitu. Oke. Dan prediksi itu yang menyenangkan, yang juga out of the box. Mereka kan selalu muncul dengan kostum-kostum. Yang terakhir kan lo kostum six pack ya kalau nggak salah. Iya betul. Bedain yang six pack kan. Bedain one pack kan. One pack, kalian yang six pack. Crop top kan mereka, kita six pack gitu. Itu kayak gitu, ide siapa sih? Vincent. Itu Vincent. Yang paling geleh, yang kayak boleh nggak sih nggak kita pakai gitu? Atau lo pada dasarnya ya udahlah nggak apa-apa semua gue pakai. Awalnya tuh, elah kostum lagi. Gini amat ya gitu. Tapi pada akhirnya ngeluh dipakai juga. Ngeluh di jalan juga karena pada ya gimana ya. Kan kata orang semakin tua circle-nya semakin mendekat semakin kecil kan gitu. Jadi ya ini berasa yang circle ini kayak seru-seru semua ya gitu. Jadi ya udah jalanin dan nikmatin aja gitu. Sih. Gitu. Ya, dan dari kostum karena mereka kan semua dari entertainer ya. Iya, benar. Kadang-kadang yang paling kasihan kalau lihat lagi kostuman gitu Soleh sih. Iya betul. Soleh betul, lagi. Iya kan? Soleh. Tapi sekarang kan udah ada Andika. Iya. Ada Dikta. Yang manis-manisnya kita taruh depan. Gitu. Iya benar. Andika Pratama Dikta itu dia cakep. Yes, betul. Lu kan ada podcast Mas ya. Itu kebentuknya gimana sih waktu bisa ada di situ bareng sama Ganggok, Omes, sama Surya. Surya, Enggok, Omes. Enggok sama Omes. Omes yang punya raket padel tadi kemarin sore 6 ya. Udah 8 sekarang. Udah 8. Bininya punya 2, anaknya masing-masing 1. Betul. Oh aman 2, jadi kalau total sekeluarga 10. Ya udah 10. Gitu 10. Gua tangan kan cuma 2 ya. Itu kalau sekali main juga cuma 1. Iya. Karena katanya mainnya belum terlalu, karena gue pendengar setia podcast Mas. Oh gitu. Gue pendengar setia itu rain or shine pagi siang malam memang gue mendengarkan kalian gitu. Jadi mendengar 4 orang yang awalnya kan irisan kalian nggak terlalu, mungkin lo sama Enggok kali ya, atau emang dari awal atau lo justru Enggok kan sama-sama siaran. Surya siaran. Surya siaran, gue siaran. Cuma Surya kan waktu itu siaran di Mustang. Terus ke Trax kan. Iya. Gue kalau siaran, era-era siaran dia tuh di Bandung. Yes. Kalau paling justru gue lebih sering ketemu sama Omes karena di TV waktu itu kan. Dan habis itu kan motoran gitu. Kita punya hobi motoran bareng, terus di Motor Baik. Oh iya, dari Motor Baik. Iya. Waktu itu Surya belum ikutan. Awal-awal Motor Baik tuh si Enggok sama Omes bikin Motor Baik. Terus kayak prediksinya zaman dulu. Jadi public figure, motoran cuma lebih mulia lah, ada charity ke anak-anak yatim piatu apa segala macem. Nah, terus di tahun keberapa tuh Surya ikut. Gitu. Nah, pas di tahun Surya ikut itu kita punya grup berempat yang itu grup sponsor. Oke. Grup sponsor untuk nyari sponsor untuk Motor Baik pada waktu itu gitu, karena Omes deket sama Enggok sama Surya sama gua, ya udah bikin grup bantuin cari sponsor, ya oke gitu. Nah kemudian ketika Motor Baik itu jalan, grup itu malah jadi grup gibah. Oke. Kita menggibahkan orang-orang yang lain. Teman-teman kita. Si ini ya iya lagi. Si ini iya lagi. Kan namanya kalau namanya bepergian atau traveling, orang kan kelihatan aslinya. Iya, betul. Ya karena kita udah sini gini ya, iyalah, sini gini ya, iya gitu. Nah, akhirnya si grup itu kemudian gue mau bikin podcast, nanya sama Omes, Mes di gedung manajemen lo ada space buat gue bikin studio podcast gak? Terus apa itu studio podcast? Terus dia cari tahu podcast itu apa, terus ternyata menurut dia visinya menjanjikan, malah udah sama gue aja gitu. Udah manggok deh sama Surya deh, ya udah akhirnya kita bikin berempat. Oh, itulah awalnya. Abis itu dong masuk pandemi kan. Tapi justru pas pandemi itu yang kemudian justru waktu itu brand activation kan nggak ada. Iya. Mereka nggak tahu budget ada, activation nggak ada. Mau lari kemana nih? Podcast lagi naik, deng ke kita. Gitu. Dari situlah. Dari situ podcast Mas. Syung. Yes. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Like I said earlier tadi, gue adalah orang yang memang mendengarkan podcast Mas. Pada dasarnya lu pada saat di podcast Mas itu kan
lu dibully abis-abisan ya bro? Kalau lagi diledek ya? Iya aja gitu loh, wah kacau. Tapi lu sangat apa ya, ketawa aja gitu. Pada saat lo pulang umroh, tiap kali ini alhamdulillah gitu kan. Has it ever, ada gak sih titik dimana actually lu ke-trigger marah gitu loh? Atau karena mereka udah bro banget, konco banget jadi ya udahlah gitu loh. Awalnya mungkin ada kayak 1-2 ya, tapi itu jarang banget lah, awal banget. Sekarang kesini kayak yang, maksudnya kayak ketika... Gak apa-apa toh, cerita aja. Nanti kita pasang lagu sedih di belakangnya, boleh toh, ngomong aja. Ketika Surya nyerang gua gitu. Misalnya. Ya, gua tahu emang Surya begitu gitu kan. Nggok nyerang gua ya. Gua juga tahu ini dia. Omes nyerang gua ya. Gua juga tahu kurang-kurangnya dia apa gitu. Jadi itu tentang masalah apa namanya? Masalah chemistry dan mengambil peran. Mengambil peran di grup itu gitu. Iya sih. Kayak misalnya banyak yang apa namanya? Bilang ke gua, "Tok, lu dikatain Surya mulu gitu atau enggak Surya marah-marah mulu, lu ngeselin Surya marah-marah mulu gara-gara lu." Terus lah memang begitu dong harusnya. Sekarang gini kan gue challenge gitu. Surya itu lucunya di mana? Lucunya kalau dia marah-marah. Lah kalau misalnya nggak ada yang nge-trigger dia marah, nggak lucu dong. Iya. Ya itu, jadi gue ngambil peran itu. Itu dia sih. Jadi gue harus yang ngeselin dia marah, haha ketawa gitu. Iya. Gue ngeselin Suryanya si Omesnya ngeselin balik jadi kita berantem. Itu udah punya chemistry sendiri gitu. Kalau emang pendengar setia udah tahu kira-kira partnya masing-masing mana pada saat lo sama Omes emang berantem nanti tinggal Surya sama Nggok yang ketawa misalnya gitu kan, atau vice versa dibalik-balik aja sih. Jadi memang pada dasarnya chemistry kalian udah tak terbantahkan sih kalau menurut gue. Betul. Dan itu cuma terjadi di depan kamera aja, di belakang mah beda-beda orangnya. Nggak seperti itu? Nggak seperti itu. Ya maksudnya Surya marah-marah juga, cuma kayak misalnya Surya tuh, Surya marah-marah cuma di balik itu justru dia yang paling sensitif di antara kita berempat. Iya. Gitu, dia yang paling perhatian lah di antara kita berempat. Nggok, hahaha di depan ini, dia yang paling cuek. Gue kalau ini gue WA dia nih sampai sekarang belum dibahas anjing gitu orang. Itu dia. Gue padahal kan dia CEO ya. Gue padahal nawarin dia main film di film gue ketiga nih. Belum dibales. Di film yang pertama kan dia jadi mayat. Jadi mayat. Gara-gara itu kan. Iya kali. Aku suruh jadi mayat. Jadi apa lagi nih? Kalau dia ngebales kayak minimal nih udah kerit belum dia? Coba nih. Udah red belum? Lagi ntar dihubungin. Apakah sampai podcast ini tayang Nggok masih belum? Tuh kan udah di-read sama dia. Apa nggak dibales? Jadi di film ketiga ini gue butuh mayat lagi. Gue bilang nih, ini hari Kamis, nih hari apa sekarang? Sekarang hari Selasa. Tuh Selasa, dari hari Kamis bayangin. Ini dari Kamis Selasa. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 6 hari. Gok, jadi mayat lagi ya Gok? Enggak dibahas sama dia. Padahal ini kan, gue rezeki nih. Iya, padahal dia mau main film loh. Iya, ya Allah. Kayak gitu, kayak misalnya Gok yang hahaha. Di belakang paling cuek. Kayak gitu, Surya yang marah-marah, tapi dia yang paling perhatian. Iya. Kayak gitu, jadi itu cuma di jadi pada dasarnya pada saat muncul di publik kalian tahu apa yang mesti porsinya masing-masing. Tapi secara personal, lu juga memiliki keterikatan dengan kapasitas masing-masing sih sebenarnya. Intinya nih buat netizen ataupun siapa yang nonton ini ya, jangan mempercayai mentah-mentah apa yang kamu lihat di layar. Contoh. Ini Jill pakai kacamata gaya gini. Ini kacamata plus. Kalau dia nggak pakai ini. Udah tahu banyak berbayang. Kacamatanya mah gaul. Keren banget. Kacamatanya kalau dibuka. Gitu. Iya benar. Mario. Ini untuk nutupin dia. Balik lagi. Matanya merah bro. Padahal turun. Gue kayaknya ke gue udah yakin. Iya, kan? Abis ini gue nih. Gue main kacamata lagi anjir. Cuma itu dia. Kan orang mungkin memiliki persepsi tersendiri terhadap seorang Imam Darto. Tapi yang gue nggak sangka dan ini juga. Jadi kita dalam satu hari nih Greenhouse Podcast kita syuting dua kali. Nah dibilang untuk Bapak Darto mulainya jam 4. Darto jam 4.
jadi gue tadi pulang dulu. Darto telat lah palingan. 4 kurang seperempat udah di kode. Mbak mau ngasih tahu Mas Darto udah di sini, anjir. Duluan dia nggak boleh Biasanya gue telat. Biasanya gue telat. Iya bener, tadi gue kaget kita masih lagi tidur lagi. Jadi On time. kelihatan belangsak seperti ini, dia orangnya on time. Itu, iya kan? Gitu. Amin. Udah gue naikin ya. Seenggaknya Thank you. 3-4 pertanyaan Aman. ya. Aman. Oke, baiklah. Aman bro. Aman. Aman banget bro. Tang ding tas. Oke. Sulit gue nanya. Anjing gue susah ngomong nih. Loh, Emang Gue lagi. agak lambat bro. lu jangan mau. Kalau sama dia jangan mau. Agak lambat. Mestinya yang susah ngomong tuh gue. Gitu. Ini apa nih bro? Ini apa nih bro? Asik bro. Mantap bro. Asik bro. Aduh, elah, flora dan fauna judulnya hari ini bener-bener. Oke. Gini, hajatan Ya, itu ya, adalah hajatan. selebrasi podcast Mas. Ya ulang tahun kita Setiap hajatan itu yang keempat, selamatan tuh yang kelima. Gitu. Yang keenam itu rencananya pagelaran. Pageran. Kan N-nya, EG-nya 6. Yes. Cuma karena biasanya tuh kita director kita tuh Kemot. Cuma kan Kemot lagi sibuk kan. Betul. Kemot mau bikin, wah itulah pokoknya. Keren nih, Kemot keren. Good luck Kemot ya. Ya betul, good luck ya. Kemot udah kesini belum sih? Kemot udah kesini belum sih? Belum. Oh Aryan ya? Aryan udah Kemot mau kesini tapi terbentur schedule-nya yang untuk itu dia. Wah gila. Susah. Kemot mempersiapkan sesuatu yang besar nih, jadi kita nggak bisa ngerepotin dia untuk ngedirect pagelaran. Jadi mungkin kita nungguin dia itu dulu, baru pagelaran di tahun depan kali. Kita masih belum tahu ya, 6-nya tuh diwakilkan pagelaran atau gigs. Oh. Itu idenya Omes itu gigs dia. Aduh, agak kurang sih sebenarnya. Oke. Nah, yang gue juga suka karena sama Darto ini juga kenal sama istrinya Bunda Tika gitu, dimana mereka itu adalah yang gue suka dari lo dan Darto punya 3 anak, dimana lo tuh sering banget or at least dalam 1 tahun sekali atau 2 kali lo liburan dengan mengambil tempat-tempat yang nggak biasa. Bali iya gitu, tapi ada waktu-waktunya yang lo pergi ke pantai laut di mana lah gitu. Iya, betul. Kemudian lo road trip lah di Amerika, diberhentiin polisi. Yang terakhir lo ke Petra. Itu value apa sebenarnya? Karena kan orang tua ngajak traveling anak tuh capek kan sebenarnya. Capek banget gila. Capek banget kan gitu loh. Ada nilai apa sih sebenarnya yang ingin lo ajarkan kepada anak-anak lo? Ya karena waktu gua kecil itu gua nggak diajak kemana-mana sama orang tua gua gitu. Paling mentok ke Bali atau nggak ke Ciater gitu kan. Pokoknya di pulau-pulau Jawa aja lah gitu. Deket-deket lah mainnya. Deket-deket Pulau Jawa, Bali juga baru sekali lah gitu kan pada waktu gue kecil, sehingga ketika gue mampu, gue ajak anak-anak gue bahkan ke tempat-tempat yang gue mau ngasih tahu mereka bahwa dunia ini tuh luas banget gitu. Lu sampai mati pun nggak akan bisa mengelilingi Indonesia pun nggak akan bisa gitu. Jadi sebisa mungkin gue kayak anak gue yang nomor 1 itu si Juno. Umur 5 tahun aja dia udah gue ajak ke Maratua. Yes. Umur 5 tahun dia udah berenang sama ubur-ubur. Terus dia udah ngelihat penyu dia udah megang penyu yang kecil itu apa namanya? Ya itulah pokoknya. Penyu kali ya, penyu ya. Oh, penyu. Lucu dah. Masya Allah, akhi, apa kabar akhi? Masya Allah, akhi nih. Ya binatang. Ini. Hijrah bro. Cingkrang tidur. Keren. Yang ngajan di masjid sini loh. Oh masya Allah. Marbot. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gua ajak-ajak mereka ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu. Gua itu sempat gua bawa ke, aduh gua lupa namanya. Pokoknya ada
ngebolang kita sebutnya gitu, ke Sulawesi, terus kita tuh selalu kalau misalnya ke tempat kita ngomong sama guide-nya, ajak kita ke tempat yang orang jarang ke situ dong. Oh ada nih. Jadi untuk ke situnya agak challenging loh. Ya. Ini Bapak bawa 3 anak nggak Bapak? Udah nggak apa-apa, sikat aja. Ya udah, kita tuh naik boat gitu ke situ. Jadi di tengah pulau itu ada kayak danau payau warnanya biru. Cuma untuk ke situ harus nggak ada tangga. Lo harus naik karang. Karangnya tajam-tajam, bahkan harus pakai sarung tangan. Iya. Nah itu gue bawa 3 anak, umur 2 tahun, 3 tahun, sama waktu itu Juno tuh masih umur 8 kalau nggak salah. Ya udah gitu. Bahkan begitu kita ke situ pun guide-nya bilang, Pak ini anak kecil pertama yang dibawa ke Yang sini kesini nih. nih ya. Gitu. Dan ya udah sikat aja gitu. Terus ke waktu itu ke Maratua itu kita ngelihat ini hiu paus 4 jam ke tengah laut gitu, jadi naik bangun jam 2 jam 3 gitu wang tidur kan nyampe nyemplung di bawah kita tuh bener-bener di tengah laut hiu paus gitu segede bis gitu. Nah, mereka udah kecepak kayak gitu kan mahal ya? Bukan mahal duitnya ya, cuma mahal lu pasti itu core memory gitu. Iya. Dan itu yang gua ajarin ke mereka gitu. Ya itu pengalaman yang udah nggak bisa dijelaskan dengan apa-apa dan dibawa sampai mati sih. Darto yang sekarang adalah sutradara, podcaster, anggota dari Prediksi, Doting Father. Ada lagi kesibukannya penulis? Tiba-tiba lo mau jadi atlet padel kan nggak tahu juga toh. Tidak dong. Sekarang sih ya lagi fokus ke perfilman ini, film gitu, producing film. Terus alhamdulillah ini jalannya lagi kebuka. Banyak orang-orang yang sepertinya mempercayai saya untuk bikin film. Bahkan udah ke-plotting ke film keempat dan insya Allah kelima. Jadi ya pengen nggak mengecewakan sih gitu. Jadi all out aja setiap ininya. At least karena gue punya responsibility ke si shareholder dan juga penonton gitu. Dan juga nama baik gue dan orang-orang yang pernah gue ajak kerjasama. Sehingga mereka bisa tahu, oh kalau gue kerja sama Darto oke kok gitu. Ya, track recordnya bagus ya. Amin. Sebagai penulis dan sutradara, ada gak yang lu pengen benahin dari yang mulai pertama nih modal nekat ke modal dekat, modal nekat, terus kelanjutannya mungkin ada lagi. Apa yang pengen lu benahin tuh kan pasti ada. Kalau ini, ada, waktu di satu nih kayaknya gue kurang nih sini, yang di sini ya. Jadi waktu di satu itu kan bukan lumayan lagi, sangat-sangat challenging kan. Ada action, terus gue banyak maunya, gue mau ini. Sampai gue pusing sendiri berkali-kali gue syuting, gue bilang, gue yang kedua gue mau bikin film drama aja. Kagak usah pakai kamera ribet, orang ngobrol di meja aja. Ternyata modal nekat 2 itu lebih gila dibandingin modal nekat 1. Karena biasa kan, maksudnya Darto yang di penulis modal nekat 2 pengen mengalahkan Darto penulis modal nekat 1. Jadi gila semuanya, pakai ini, pakai itu, actionnya begini. Dan begitu gue bikin dan skenarionya jadi, gue sebar ke orang-orang produksi, yang orang-orang produksi udah tahu gue ngomel gara-gara modal nekat 1 ribet banget kan. Begitu, lah Pak katanya mau bikin drama, ini kenapa kayak begini lagi, ini lebih susah nih sekarang nih. Gitu kan, dan gue jalaninnya juga gitu pas kemarin syuting, anjing susah banget. Gimana nih cara bikin adegannya. Tapi akhirnya alhamdulillah, turns out achieve juga. Dan kalau gue sih sangat-sangat puas dengan model nekat 2 itu dalam tanda kutip naik kelas ya dibandingkan yang pertama. Itu juga kru apa segala macam, make up gitu bilang, Pak ini wah ini yang kedua nih naik kelas banget Pak, asli ini jauh lebih seru dan segala macam. Dan ya akhirnya gue juga pada akhirnya gue nggak tahu apa-apa. Jadi gue belajar tentang sinematografi, gue belajar kamera, gue belajar lensa, gue belajar ukuran-ukuran lensa dan bukaan apa segala macam, gue belajar lighting. Jadi sehingga ketika di lapangan bahasanya sama, gitu. Karena kan apa sih gue kan gitu. Gue awal-awal tuh ngelihat
gue ngeliat ada orang pakai dia gini. Oh, oke. DOP. Apa 5 menit lagi nih. Ngapain sih itu? Itu nungguin awan. Anjing, dia bisa tahu dia gini, awannya lewat 5 menit lagi matahari keluar. Gila, keren banget. Keren banget. Itu sakti sih kata gue. Dia gini. Pak, 10 menit lagi nih, Pak. Oke. 10 menit lagi. Oke, santai dulu. Habis itu Pak 2 menit, oke siap Oke, ya. siap. Begitu kebuka, beneran 2 menit kebuka matahari, action. Wah, crazy. Itu yang orang nggak tahu ya. Iya, apa sih namanya? Lo pasti tahu. Itu deh, gitu-gitu deh. Ada itu. Orang Ada lain kali aja. gitu ya. Iya, gitu-gitu. Lagi ever kan biasanya tuh ya. Iya, gitu. Ya, oke. Bentar lagi keren kata gue. Iya, Gapper. Pernah ngerasa, walaupun sekarang kan semuanya dalam keadaan atau dalam fase dimana semua exciting ya, semuanya membuat lo excited. Ada nggak sih titik dimana, tar dulu deh gue rada capek deh nih, atau tunggu, schedule gue overlapping satu sama lain, karena lo kan ngerintisnya udah cukup lama. Sekarang ibarat kata pecah telur nih ya. Amin. Gue tambahkan telur di belakang pecahnya ya, Iya, walaupun iya. bahasa kita sama. Iya. Kita pecah telur nih ceritanya. Dikenal oleh banyak orang. Apakah ada beban sedikit? Apakah ada capek nih gue kadang-kadang, banyak nih yang mesti gue kerjain, atau emang udah ini dia yang gue mau? Jujur waktu gue ngedirect film kedua capek sih. Lebih berasa capeknya yang film kedua dibandingkan film pertama gitu. Karena film pertama mungkin euforia ya. Film kedua karena gue udah tahu what to expect, jadi udah lebih berasa manajerialnya. Kalau film yang pertama itu kayak gas, ayo udah gas aja, apa lo lempar ke gue coba balikin sebisa gue. Cuma karena yang kedua lebih dipikirin, lebih banyak detailnya, lebih manajerial, jadi lebih capek gitu, lebih capek. Terus juga kayak ada momen-momen tuh yang jam 12 malam, jam 1 gitu belum kelar, kayak anjing capek banget ya, bener gak sih gue milih jalan ini anjing, capek anjing, capek sih anjing gitu kan. Iya kan? Tapi begitu dapat shot atau adegan yang pecah gitu, bus itu tuh berasa dari sini tuh kebeng gitu. Wah ternyata ini nih. Ini dia. Ini rewardnya tuh ini gitu. Wah ini pasti bakal pecah nih gitu. Ya biasalah kan ketika lo mencoba menjalani sesuatu kan pasti ada ragunya kan. Iya. Bener apa enggak nih, jalan nggak ya gitu. Gitu sih paling. Iya. Oke, you're in the right track sih. Amin. Sutradara lokal favorit Pak Imam Darto siapa nih? Kalau dulu gue waktu mereka bersama ya, Mo Brothers. Rumah Darah pecah. Iya. Itu Rumah Darah gila. Mo Brothers. Iya. Wah Rumah Darah sedap sih itu. Rumah Darah sedap banget sih. Itu itu gue sempet nonton yang unedited lagi, bilang wah gila nih, orang gila nih. Terus juga waktu itu kan gue sempet ada, nah lucunya Kimo itu yang suka darah-darahan kan si Timo kan. Kimo tuh lumayan family man, jadi waktu itu sempet mau bikin kayak Sesame Street, gue sempet nulis tuh, mau bikin Sesame Streetan gitu. Gue meeting sama Kimo, terus habis itu toilet di mana sih, di atas. Begitu gua ke atas ada bathtub isinya anggota tubuh. Kaki-kakian. Wah anjing serem banget ya, bekas syuting kali ya. Iya. Ada kepala gitu, ada tangan-tangan, gue bangsat kata gua. Kita kan kesini mau bikin boneka-boneka Sesame Street, gitu. Mo Brothers. Tapi sekarang kan mereka udah Timo dengan action. Timo juga bikin actionnya Big Four juga pecah tuh. Iya. I like it. Luar siapa? Luar siapa ya? Luar itu, A Quiet Place. Siapa namanya? Yang main John Krasinski. John Krasinski. He's good. Iya. Iya kan? Nggak nyangka bisa jadi seperti itu. Wah, A Quiet Place itu menurut gue salah satu film horor. Iya. Dia reinvent film horor. Iya. Bisa satu film kagak ada suaranya, tapi gua itu takut. Gua cegukan 2 hari nonton itu. Gak bohong gua. Abis itu gua cegukan 2 hari nggak kelar-kelar saking. Iya kan? Itu gila itu film itu.
A Quiet Place itu revolusioner, A Quiet Place yang pertama tuh. Betul, setuju. Ada nggak film yang kan lu modal nekat, kemudian model dekat 2, terus sekarang ada lagi masuk menantinya 3, 4, bahkan mungkin kelima, amin. Ada film jadi reference nggak yang lo tonton, ini gue bisa jadi inspirasi gue, atau film apa ya, film benchmark lo yang kalau lo lagi perlu cari apa-apa lo balik-balik nonton itu lagi? Gue sih suka Guy Ritchie. Oke. Film-filmnya Guy Ritchie, Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Yang paling modern tuh The Gentleman. The Gentleman. Kan. Yeah. Walaupun itu dia cuma produce kan, gitu kan. Cuma Sebenarnya. stylenya dia berasa banget di situ. Cuma yang gue lebih suka tuh Snatch. Snatch tuh maksudnya gue banyak nyontek dari situ. Maksudnya walaupun jauh ya. Ternyata begitu. dia berani ya kayak gerakin kamera begini terus gini terus wah ekstrim pose blank gitu kan. Terus habis itu main cut gitu dang main jump cut main fast cut tak ada satu scene yang si dia mau pergi ke luar negeri terus gua kesana ceklek jam buka pintu udah nyampe, ternyata bisa kayak gitu ya gitu. Itu inspirational buat lo ya. Lumayan si Guy Ritchie. Oke. Walaupun pas gue bikin model nekat jadi kayak Stephen Chow ya tapi ya. Tapi asik juga lagi. Habis Stephen Chow. Arahnya kan ke sana. Lumayan lah. Itu favorit gua tuh Stephen Chow. Stephen Chow kan ya? Wah Stephen Chow gila sih. Iya. Stephen Chow gila banget sih. gue film-film dia lagi. Iya, dia Orang sih gila dia tuh juga otaknya. legend itu. Legend itu. Modal nekat. Modal. Nekat. Masuk proses edit ya? Post Udah post ya? Udah post. Berarti rencana tayangnya kapan? Tayangnya doakan insya Allah kalau Nah, semuanya lancar akhir tahun. Amin. Akhir tahun. Dipersiapkan sebagai film akhir tahun. Film penutup Oke. tahun Gitu. tuh ya. Dan ini lebih modal nekat pertama itu awalnya kan mau gue mau lebih raw kan. Lebih raw cuma jadi makanya banyak swearing words apa segala macem. Sebagai begitu kita tonton dan Pak Parwes juga nonton, dia punya executive decision untuk ini kayaknya harus kita bawa ke family. Karena ini family values-nya tinggi gitu. Karena tentang persaudaraan 3 orang ini gitu kan. Akhirnya kita masuk fase di mana swearing-nya tuh kita hilang-hilangin semua. Oke. Dan itu jadi lebih berasa family-nya kan gitu. Nah akhirnya karena ini juga yang mau dipersiapkan untuk film akhir tahun, sehingga family values-nya lebih dinaikin lagi di mode 2 nekat yang kedua itu. Gitu. Oke. Ada yang bisa di-spill tipis-tipis cameo-nya mungkin, apakah semua ada di Jakarta? Terserah lah lo mau spill yang mana. Yang saya bisa spill adalah waktu yang pertama kan saya ya udahlah saya ngikut. Yang kedua ini saya bisa lebih saya sutradaranya. Makanya anak saya main semua. Luar biasa. Anak saya main kapan lagi kan? Iya kan? Kapan lagi? Daripada bayar ekstra 150.000. Anak gua aja main. Langsung aja kapan lagi kalau nggak main di film bapak sendiri. Iya, betul, bro. Iya itu dia. Darto, adakah ini kita udah sampai di terakhir nih ya? Adakah yang ingin lo sampaikan buat siapapun yang sedang menonton yang sekarang ini mungkin kayak ngerasa jalan gue udah bener apa belum ya? Kok gue pengen mencoba yang lain ya? Gue mesti melanjutkan yang ini nggak sih? Gue mesti mencoba sesuatu yang baru nggak? Apa gue stay di comfort zone? Kalau gue sih, kalau menurut gue, the more challenging your path itu gue rasa justru kayaknya you're on the right track gitu. Karena nggak ada sesuatu yang nikmat yang didapatkan dengan jalan yang mudah kalau menurut gue ya. Gitu. Pasti ada proses dan proses juga nggak mudah gitu. Mudah, ya. Karena begitu berdarah-darah, nyampenya wah ada core memory yang anjing gue nggak gampang loh ternyata nyampe sini gitu. Dan harus pinter-pinter menangkap sinyal-sinyal dari Tuhan, dari Allah gitu bahwa oh lo emang di sini gitu. Ketika kok gue diberi kemudahan ya, ada ini mudah, ada itu mudah, berarti ya memang ketika ada keraguan itu, bentar deh, gue kan di sini dikasih jalan yang begitu mudahnya ya. Kalau gue nggak meant untuk di sini, pasti gue nggak ada di titik ini sekarang nih. Emang berat sih nih, ini ada tembok gede banget yang harus gue tembus nih. Cuma gue berada di titik sini aja,
itu berarti ya lo disampein ke situ, tinggal lo ajar aja lagi gitu. Bukan berarti lo mundur gitu. Lo akan berhenti kalau lo nyerah gitu. Selama lo masih jalan terus ya berarti you're still on the right path. Yes. Gitu. Berarti kita di jalan yang tepat Mario, Ya, karena yang cukup tepat. challenging kan hari ini ya bersama dia. Dan Jadi jauhin kita- narkoba. Jauhin narkoba ya. Benar-benar sebuah podcast yang luar biasa challenging hari ini. Challenging editnya. Challenging editnya gitu. Tapi kita punya editor-editor yang handal. Handal. Editor-editor yang juara ya, yang bakalan overtime kerjanya ya untuk mengedit. Terima kasih banyak atas kehadiran seorang Imam Darto. Pokoknya ditunggu kabarnya untuk mau dual nekat dua akhir tahun. Habis akhir tahun. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, ada ideas, ada masukan, silahkan dikirim komennya ke YouTube boleh, ke Instagram Pini Sirum juga boleh banget. Ini sirup tuh apa? Pini punya bapak. Sialnya. Punya bapak, saya karyawannya bapak. Keren banget, siap Pak, aman Ngerti. Pak, siap Pak. Salim Pak. Salim Pak. Maaf Pak. Oke. Kacau. Kacau ya. Investor bro. Ngeri bro. Bohir. Itu. Ada baiknya kita closing aja ya Imam Darto. Terima Oke. kasih. Sampai jumpa.